Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memenah. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Konten panahan tapi nggak bahas kepanahan. Hari ini saya bahas tentang komunitas atau komunitas yang saya jalanin bahkan sebelum bulat di panahan, yaitu tentang tas MKRC, MK Rider Community. Kebetulan saya pakai ini kaosnya buatan MKRC Surabaya, keren ya. Nah, di komunitas MKRC ini saya bergabung di tahun 2009 sampai sekarang, dan alhamdulillah masih solid. Nah, dari sini saya juga yang bahas utamanya sih sebenarnya tentang motor yang saya pakai. Ini motor Jupiter MX tahun 2006 varian kedua. Jadi yang pertama itu MX itu keluar di tahun 2005 dengan varian otomatis atau non coupling. Nih, di tahun 2006 akhirnya muncul yang versi full coupling. Nih motornya itu yang saya pilih waktu itu ada 3 jenis warna, ada biru hitam, merah hitam, sama silver hitam ya kalau nggak salah. Jadi saya beli yang warnanya biru hitam, yang biru sama hitam variannya, masih warna biru sih utama ya. Nah, dari 2006 itu saya pakai masih standar sampai 2009 bergabung di MKRC. MKRC itu komunitas motor se-Indonesia untuk varian MX Jupiter MX, dan saya cabangnya di chapter di Kautoringin Barat, singkatnya Kobar, jadi MKRC Kobar, dan tergabung dari 2009 sampai sekarang. Nah, dari 2009 jadi namanya atau komunitas kan pasti tuh ada yang modif segala macam, jadi ikutan tuh modif, dari modif body sampai modif mesin ikut. Jadi motor ini sudah 2009 sampai sekarang, sampai 2020 2021 itu dimodif macam dari lampu segala macam, kabel-kabel ini segala macam, jadi udah banyak tuh. Nah, kebetulan 2020 kemarin jadi ngeliatnya kayaknya kebetulan karena ada motor, kebetulan ada inventaris dari kantor, jadi yang MX ini agak nganggur lah. Akhirnya 2020 kemarin awal sebelum bulan Ramadan itu saya bongkar habis, jadi tinggal rangka, karena memang kondisi karena dipakai dari 2006 tuh sampai 2020 sekitar 14 tahun tuh pasti kan ada bagian-bagian yang rangka yang berkarat segala macam. Itu kalau dibiarin nanti ya akhirnya keropos. Jadi baru kalau baru catnya terkelupas berkarat itu lebih baik dicat ulang. Akhirnya saya bongkar ulang habis. Nah, dari 2020 kemarin bulan Ramadan itu karena biasanya saya sibuk di panahan, suka main panah, kadang ada pesanan borong bikin busur, bikin anak panah. Akhirnya di motor terbengkelai. Jadi baru beberapa bulan kemarin saya kerjain, kamu udah ngecat rangka segala macam. Ini terakhir kemarin yang terakhir body. Sekarang bodinya baru tahap di epoksi. Sekarang ada tahapan, nanti ada berapa, sekitar 4 tahapan ya. Epoksi, dasaran, baru cat, terakhir clear. Ini baru di epoksi. Nah, untuk bagian bagian motor dulu ya mendingan ya. Jadi ada beberapa perubahan yang ada di motor ini. Mungkin bagi saya standaran sih. Saya lebih banyak part-part yang standaran karena lebih awet. Kalau udah ganti yang banyakkan racingnya itu lebih tidak awet, karena kinerja motor itu dipacu lebih ekstrim. Nah, apa aja perubahannya ada di motor saya? Oke, kita lihat. Ini
dari part-partnya. Cuman dari kabel-kabel banyak yang berubah, banyak ganti-gantian, jadi saya ubah ulang, saya rakit ulang kabel-kabelnya. Ini menggunakan 4 relay karena ada beberapa part yang memang butuh suplai arus yang lebih stabil dan lebih tambah daya, seperti klakson, terus lampu-lampu. Ini sekitar 1 klakson, 2, 3 ini lampu semua, ini lampu utama, 2 ini lampu sorot. Nah, di sini menggunakan karburator PWK 28 Sutco. PWK 28 Sutco. Ini coilnya menggunakan apa? Dari Yamaha YZ 125. Kiprok karena suplai arus listrik yang sekarang menggunakan lampu HID, jadi harus lebih besar. Itu menggunakan kiprok Tiger. Karena kalau menggunakan kiprok aslinya bawaan MX itu suplai arusnya tidak mampu, jadi pengisian aki kurang besar. Jadi kalau pakai yang asli, pengisian pada aki itu kurang, jadi yang digunakan oleh arus lampu itu lebih banyak daripada pengisian. Nah, kalau menggunakan kiprok Tiger itu arusnya lebih banyak, jadi suplai ke aki lebih besar daripada penggunaan. Dari ini karbu PWK 28 Sutco. Pouring menggunakan punya Fiction, Yamaha Fiction 150, karena cc MX itu kan 135, Fiction itu 150, jadi naik lah, lumayan 150 cc. Ini busi segala macam pakai Daytona lagi ya. Rubahnya sedikit sih, nggak terlalu banyak. Mungkin pada per kopling menggunakan buatan BRT, per kopling BRT. Kenapa saya pilih BRT untuk per kopling? Karena per kopling BRT itu jenisnya lebih lembut, jadi dia tengah-tengah. Ada aftermarket yang lain terbuat kayak TDR, bahkan TK yang lebih keras. Saya lebih baik BRT karena BRT ini anggapnya bandingnya sama-sama buatan BR dengan TDR. TDR itu keras, kalau BRT itu tengah-tengah. Jadi kalau punya bawaan asli itu lembut, tuhnya TDR itu keras, BRT itu tengah-tengah, dia tidak lembut, tidak keras, dan lebih awet kalau punya BRT. Bagian mesin, terus pada gigi transmisi gigi primer ya kalau nggak salah itu dirubah, gigi 4 ini dirubah, per klep pakai 1922, knalpot pipa stainless MX ini dari R9, tapi pada silencer saya rubah. Saya menggunakan punya cabutan motor beli second nih. Ini dari motor Suzuki Satria F150 yang versi pertama buatan Thailand. Nah, kebetulan udah dipotong nih, jadi pendek. Aslinya segini, panjang segini, lebih sekitar 10 cm itu dipotong karena kemarin kebetulan di bagian belakang ada berkarat, dan itu bolong sampai ke dalam, itu dipotong, dilas ulang. Bagian mesin. Nah, untuk masalah pengapian CDI, nah ini kebetulan ditutup ya. CDI menggunakan CDI BRT 24 step, 24 step. Terus itu pada bagian mesin. Nah, pada bagian yang tambahan speedometer, karena saya modifikasi motor itu dua jenis harus dipakai. Yang pertama modi mesin, nanti biar performanya lebih lumayan
naik. Yang kedua juga modif body. Di body itu dirubah semua biar dia tampilan juga lumayan look ya. Stang juga stang jepit, ini bikinan juga aftermarket, nggak tahu nggak ada mereknya nih, udah lama. Speedometer menggunakan yang ori, cabutan dari Yamaha X-Ride. Nah karena ini bekas matic, jadi kan tidak ada indikator untuk persneling. Ini tak tambahkan di dalam itu indikator dari LED, jadi angka. Jadi setiap persneling 1, 2, 3, 4 tuh terlihat di LED-nya ini, angka. Lampu menggunakan HID proyektor, yang dibongkar semua masih. Pada footstep belakang menggunakan cabutan dari Yamaha Jupiter MX New. Yang new pada footstep ini menggunakan stepnya dari Yamaha Vision yang lama. Terus banyak lagi sih, lumayan. Paling belakang untuk spakbor belakang itu menggunakan spakbornya Yamaha R15. Spakbor depan menggunakannya apa, Yamaha NVL New Fiction Light ya bedanya. Pada suspensi bagian belakang menggunakan lupa nih, lupa mereknya, DTG YSS. Depan untuk kinerja lebih berimbang pakai stabilizer dari KTC Racing. Ini produk lama, sekarang sudah banyak sih, tapi beda, ini masih CNC ya kalau nggak salah, KTC yang lama. Nah ini sebagian besar produk yang saya pakai ini kebanyakan second, kayak speedometer, karbu, CDI, terus poster ini beli second semua. Sampai bahkan rem belakang nih menggunakan ini rem belakang, satu set kaliper rem belakang ini cakranya menggunakan beli second juga, karena pernah saya beli yang baru tapi bahannya aftermarket, emang bagus tapi tidak awet. Dan pernah kejadian itu waktu touring ke Banjarmasin, kejadian itu saat turunan dan hujan lebat, itu remnya malah los, jadi motor tuh meluncur. Nah kebetulan ya sempat ada insiden tabrakan sama temen. Gara-gara itu akhirnya saya beli barang ori tapi cabutan. Ini kebetulan cabutannya motor Honda Sonic, bukan Sonic ya Honda Sonic. Ini Honda Sonic cabutannya, harusnya temen yang jual, mungkin dia beli yang lebih bagus bahannya, ya tak pakai aja mendingan. Ini sampai sekarang berapa tahun awet. Terus juga ini poster belakang juga second juga, ban belakang juga sama nih, ini second nih, peleknya second. Ini cabutan motor Yamaha Jupiter MX New. Jadi buat teman-teman jangan terpacu pada beli barang yang baru, kadang kurang ori. Lebih baik beli ori tapi baru, maksudnya beli ori walaupun second tapi ori, itu lebih baik. Apalagi barang-barang yang memang awet. Contoh kayak saya beli CDI ini, CDI kan PWK 28 tuh, PWK 28 Sutco. Itu saya beli barunya aja 2,5 juta ya dulu. Tahun berapa itu, udah berapa tahunnya, berapa, sekitar 5 tahun yang lalu itu sekitar 2,5 juta. Ini beli second cuma 1 juta. Mungkin kalau ada yang jual lagi nih sekarang masih 1,5 sih. Dulu kan secondnya karena kebetulan ada temen punya motor racing,
Nah akhirnya dia upgrade motor, dia dijual, dia beli motor Yamaha Jupiter MX King. Nah itu kan udah pakai injeksi, jadi karbunya dijual, saya beli. Ini juga sampai call juga second, banyak barang-barang second di sini yang kita beli tapi awet. Kayak CDI aja BRT saya beli cuman 200.000. Itu BRT IMAX remote programmable IMAX yang 24 step, itu saya beli 200.000. Harga barunya 1,4 sampai 1,5 juta. Nah betul memang barangnya itu udah macet total, punya teman macet total, dia males ngurusnya, apalagi dia juga sama dia juga dia ganti making, akhirnya si dia nggak dipakai, macet total, dijual. Saya beli 200.000. Nah 200.000 kalau barang BRT ini betulan nih, sambil cerita juga, kalau CDI buatan BRT, barang-barang yang buatan BRT itu bisa diservis. Buatan BRT itu bisa diservis, dikirim di markasnya BRT di Cibinong ya kalau nggak salah, jadi bisa diservis. Itu kemarin servisnya cuma habis 300.000 ya kalau nggak salah totalannya, sama ongkos kirim segala macam 300.000-an udah. Jadi si CDI buatan BRT yang diservis itu udah, setelah servis balik ke kita itu dapat persis kayak baru. Kita ngirim misalnya CDI itu masih CDI aja ya, kosongan, kirim servis, setelah servis dibalikin ke kita itu udah dapat persis seperti baru. Jadi dapat bungkus baru, casing baru, kemasan baru, dan dapat garansi 1 tahun. 1 tahun misalnya kalau dalam 1 tahun ada kerusakan, dia akan tetap seperti beli baru, akan diservis gratis. Nah itu pelayanan di BRT. Itu nggak suka, kenapa saya berani untuk beli barang-barang second dari BRT, karena servisnya yang memuaskan. Terus barang-barang lain juga, barang-barang awet ya, kayak yang kita bilang tadi, koil walaupun second itu kalau masih barang ori alhamdulillah awet. Karbu juga PWK Sutco 28 itu walaupun second di temen udah lama pakai, bagi saya alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Terus tape sampai alhamdulillah sih beli second tuh ya. Jadi buat teman-teman jangan meremehkan barang second, tapi juga hati-hati kalau beli, jadi orang yang terpercaya. Alhamdulillah saya beli banyak orang terpercaya, walaupun pernah juga beli yang pernah ketipu juga pernah, tapi itu resiko untuk mencari barang yang lebih murah. Oke, untuk body ya, ini satu body yang saya ingin. Bodinya yang sudah dicat. Nah, ini bodi depan, bodi di mesin tengah. Nah ini baru tahap epoksi. Jadi epoksi itu kita jahit seperti dempul. Nah seperti dempul, dia nutupin dulu. Ini contohnya yang ini masih baru habis dempul kemarin, di epoksi. Setelah di epoksi dia kan nutup pori-pori yang bolong-bolong segala macam tuh tertutup. Setelah tertutup, setelah kering, setelah 2 hari itu diamplas ulang. Kayak amplas nih kemarin pakai menggunakan amplas besi yang 350 kodenya, lumayan kasar, tapi waktu mengamplas itu menggunakan air yang mengalir. Jadi sambil disiram air yang mengalir kayak keran ya, diamplas akhirnya mulus. Nah memang keadaannya kalau dibanding yang cuma di epoksi, tampilannya bagusnya di epoksi, tapi kalau sudah selesai di amplas ini lebih lembut nih. Nah ini nanti setelah semua, masih banyak sih bagiannya. Ini baru 2 hari kemarin, baru tadi malam
karena sudah kering total dan mengeras baru diamplas. Mungkin setelah diamplas baru dipakai dasaran. Nah nanti setelah dasaran segala macam udah cat ulang semua, baru saya akan bikin video selanjutnya udah selesai mungkin pemasangannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.